Suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di seluruh gunung seperti gemuruh dari langit. Badai energi yang mengerikan terbentuk pada saat ini. Setelah itu, badai itu menyapu ke segala arah. Seluruh gunung bergetar di bawah badai energi yang ganas ini. Banyak retakan selebar 10 kaki menyebar dengan cepat. Setelah itu, retakan itu membentang ke tepi pandangan seseorang. Badai energi yang tiba-tiba meletus ini menarik perhatian banyak binatang sihir tingkat tinggi di puncak gunung. Namun, mereka semua sangat terkejut ketika mereka merasakan betapa menakutkannya badai energi ini. Setelah itu, langkah kaki mereka bergegas menjauh dari gunung. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Riak energi yang menyebar dengan mudah meratakan hampir setengah hutan di gunung ini. Sebuah lubang selebar 1000 kaki secara bertahap muncul dalam pandangan Xiao Yan. Bahkan dengan sikap tenang Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia menatap lubang tanpa dasar yang ukurannya hampir 1000 kaki. Kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu memang layak untuk pertempuran antara anggota kelas Douzun. Debu kuning yang meresap baru saja naik ke udara ketika tertiup angin kencang. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu area di bawah. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Mugu, yang melayang di udara. Pada saat ini, dada Mugu naik turun sedikit. Napasnya tidak lagi setenang sebelumnya. Jelas, serangan itu telah membuatnya kelelahan. Di mana Xiangshan? Mata Xiao Yan tiba-tiba mencari-cari. Dia menatap lubang tanpa dasar itu sambil mengernyitkan alisnya. Di dalamnya, jari Ziyan menunjuk ke bagian dalam lubang yang dalam. Matanya yang besar dan berair mengandung kilatan warna ungu yang berkedip-kedip. Suara Ziyan baru saja terdengar ketika sebuah raungan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba meletus dari dalam lubang. Setelah itu, suara itu berubah menjadi gelombang sonik seperti zat yang menyebar dengan suara bang. Sekali lagi, suara itu membuat lapisan tanah kuning yang tebal berterbangan di tanah. Suara gemuruh itu perlahan melemah. Setelah itu, seluruh gunung tiba-tiba mulai bergetar. Banyak getaran teredam yang menggelegar dipancarkan dari lubang yang dalam itu. Ekspresi Mugu berubah saat mendengar suara ini. Matanya yang gelap dan dingin terfokus pada lubang yang tampaknya tak berdasar itu. Suara keras yang mengerikan tiba-tiba muncul. Seketika, sebuah tubuh yang sangat besar melompat keluar dari lubang yang dalam seperti menara yang sangat besar. Setelah itu, tiba-tiba tubuh itu mendarat di tanah. Seluruh gunung berguncang hebat saat kakinya mendarat di tanah. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat makhluk besar yang telah melompat keluar dari lubang yang dalam. Benda itu, yang telah menampakkan dirinya, adalah seekor beruang berukuran 100 meter. Beruang besar itu berwarna hitam dan bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak seperti jarum logam. Ada 8 garis rambut perak di dada beruang besar itu. Namun, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah ekor berwarna hitam sepanjang 20 meter di belakangnya. Ketika ekor raksasa ini diayunkan, disertai dengan suara angin yang terbelah. Dari penampilannya, ekor ini seperti ekor naga. Ini beruang naga kuno. Tatapan mata Xiao Yan menyapu garis-garis rambut berwarna perak di dada beruang besar itu sebelum segera fokus pada ekor naga di belakangnya. Sebuah cahaya berkelebat di matanya saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Seekor beruang naga adalah binatang sihir ganas yang sangat langka untuk ditemukan karena dianggap sebagai binatang unik dari zaman kuno. Selain itu, tubuhnya samar-samar memiliki darah naga, dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Berdasarkan apa yang tercatat dalam teks-teks kuno, jenis beruang naga ini juga disebut beruang naga iblis 9 garis. Garis-garis rambut berwarna perak di dada mereka bukan hanya untuk penampilan. Sebaliknya, itu digunakan untuk menilai kekuatannya. Dikabarkan bahwa ketika beruang naga ini memiliki 9 garis naga, garis keturunan naga di dalam tubuhnya akan sepenuhnya terbangun. Pada saat itu, beruang naga akan mengalami transformasi. Jika transformasi itu berhasil, ia akan berevolusi menjadi beruang naga tertinggi. Begitu berevolusi, yang perlu dilakukannya hanyalah mengangkat tangannya untuk menghancurkan gunung dan meretakkan tanah. Oleh karena itu, garis rambut seperti ini juga disebut garis naga. Xiongzhan saat ini sudah memiliki 8 garis keturunan naga. Jika ada yang lain muncul, makhluk besar ini akan menjadi beruang iblis tertinggi yang terkenal karena keganasannya bahkan di zaman kuno. Tidak disangka aku bisa melihat beruang naga di sini, sungguh luar biasa.
Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan mendesah. Itu hanya beruang naga. Ia kuat karena sedikit garis keturunan naganya. Ziyan, yang berada dalam pelukan Xiao Yan, sedikit melengkungkan mulutnya saat menjawab. Dengan memiliki garis keturunan naga, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Garis keturunan benar-benar sangat penting bagi binatang ajaib. Ketika aku baru saja tiba di Central Plain saat itu, seseorang dari suku Phoenix Iblis Surgawi hampir menemukan darah esensi Phoenix Iblis Surgawi di cincin penyimpananku. Xiao yang tersenyum dan berbicara saat dia tiba-tiba teringat kejadian di pavilion petir angin saat itu. Phoenix Iblis Surgawi? Mereka menyakitimu. Tangan mungil Ziyan yang melingkari leher Xiao yang tiba-tiba mengencang. Kilatan ungu yang menyilaukan tiba-tiba melintas di matanya yang berair. Lidahnya yang kecil dan berwarna merah terang menjilati bibirnya yang mungil. Tidak, tapi aku telah menyempurnakan sayap Phoenix Iblis Surgawi menjadi teknik Dou yang dapat terbang. Jika aku menggunakannya di masa depan dan seseorang akhirnya mengenalinya, memang akan ada masalah. Mata Xiao Yan menatap beruang naga yang sangat besar itu sambil menjawab dengan asal. Tenang saja, jika mereka berani datang, aku akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Kepala kecil Ziyan bersandar di bahu Xiao Yan. Dia menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya untuk bergumam pelan. Xiao Yan tidak mendengar apa yang dikatakan Ziyan. Perhatiannya terfokus pada Xiongxan, yang telah berubah. Mungkin karena tubuh aslinya telah muncul, tetapi aura Xiongxan bahkan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Sepasang mata merah darah yang besar menatap Mugu yang seperti semut di udara. Lagi. Kaki Xiongxan tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya yang terdistorsi memperlihatkan ekspresi yang ganas. Tinjunya juga menghantam ke arah Mugu. Angin kencang bertiup kencang di langit. Suara siulan angin yang membelah menembus seluruh pegunungan seperti ketukan drum yang pelan. Bahkan Mugu tidak berani meremehkan pukulan Xiongxan setelah ia berubah menjadi bentuk aslinya. Segel tangan Mugu berubah, dan ruang di depannya terdistorsi. Dengan cepat membentuk penghalang spasial yang tebal. Sebuah tinju besar yang ditutupi rambut hitam mendarat dengan keras di penghalang spasial. Tinju itu dengan mudah menghancurkan penghalang spasial itu. Tangan besar itu segera menyebar dan rambut hitam di tangan Xiongxan melesat seperti anak panah ke segala arah. Rambut-rambut hitam tajam ini bergerak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, mereka muncul di hadapan Mugu dan memiliki jejak energi berwarna kuning tua. Jelas, benda-benda ini mungkin tidak tampak hebat, tetapi jika seseorang terkena mereka, orang itu pasti tidak akan merasa senang. Dengan penglihatan dan pengalaman Mugu, dia tentu tidak akan meremehkan serangan pihak lain. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan meniup. Api biru tua melesat keluar seperti pilar api. Akhirnya, api itu bertabrakan dengan rambut-rambut tajam itu. Suhu yang menakutkan dari api jantung laut menyebabkan rambut-rambut itu menguap dengan tenang. Mereka berubah menjadi kumpulan abu keabu-abuan yang berterbangan ke bawah. Api baru saja menyembur ketika sosok hitam tiba-tiba melesat dari langit. Angin yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi Mugu sedikit berubah. Segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Setelah itu, pilar api dari sebelumnya segera menggumpal menjadi binatang api raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Ia melesat ke arah sosok hitam itu dengan kecepatan seperti kilat. Sosok hitam itu turun ke bawah. Setelah itu, ia bertabrakan dengan binatang api itu. Kekuatan yang mengerikan membelah binatang api itu menjadi dua. Kekuatan yang tersisa melesat melalui udara dan turun, membentuk bekas luka yang dalam, berukuran beberapa ratus kaki, di tanah. Bayangan hitam itu menerobos binatang api itu dan berputar di udara dengan suara siulan. Mugu meliriknya. Baru kemudian dia menyadari bahwa sosok hitam itu adalah ekor naga besar milik Xiongxan. Binatang ini benar-benar memiliki kekuatan kasar yang luar biasa. Banyak retakan spasial muncul ketika Mugu melihat ekor besar yang berayun. Matanya tanpa sadar menyusut, dan ekspresinya sedikit jelek. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Douki, kemungkinan besar Xiongxan tidak akan mampu mengalahkan Mugu bahkan setelah berubah. Namun, Xiongxan mampu terlibat dalam pertarungan habis-habisan tanpa rasa khawatir, tetapi Mugu tidak bisa. Dia masih perlu berpartisipasi dalam Pil Gathering berikutnya. Dia perlu menjadi juara dan mengambil kesempatan untuk merebut 3.000 api membara. Jika dia terlibat dalam pertarungan hidup dan mati habis-habisan dengan Xiongxan di sini,
Kekuatan apa yang tersisa yang akan dia miliki untuk bersaing dengan yang lain? Mustahil bagi Mugu untuk benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan Xiongxan karena dia memiliki kekhawatiran seperti itu. Namun, jika dia tidak benar-benar bertarung habis-habisan, mustahil baginya untuk mengalahkan Xiongxan. Situasi seperti ini menyebabkan dia jatuh ke dalam lingkaran tak terbatas. Dia tidak dapat memperoleh keduanya, apapun yang dia lakukan. Kilatan cahaya dengan cepat melintas di atas tubuh Mugu. Butuh waktu lama sebelum dia menggertakkan giginya dengan kasar. Matanya dengan kejam menoleh ke arah Xiaoyan di langit saat dia berteriak dengan dingin, "I Xiaoyan, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Diri yang terhormat ini akan menghabisimu secara pribadi setelah pertemuan pil selesai. Aku akan menemanimu." Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia tertawa dingin. Begitu dia memperoleh 3.000 api terbakar dan memurnikannya, dia tidak akan takut lagi pada orang tua ini. Wajah Mugu sedikit berkedut saat mendengar ucapan Xiaoyan. Seketika, tatapan matanya yang dingin beralih ke Xiongxan, yang berdiri di atas gunung seperti menara logam. Kedua tangannya mengepal dengan sangat enggan. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti melakukan tugas yang tidak berguna. Dengan lambaian tangannya, ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Tubuhnya segera bergerak, dan dia bergegas ke ruang yang terdistorsi itu dan menghilang. "Xiaoyan, serahkan hidupmu yang kecil ini pada diriku yang terhormat ini." Sosok Mugu mungkin telah menghilang, tetapi suaranya yang sedingin es masih menembus angkasa dan perlahan bergema di langit. Xiaoyan menyipitkan matanya. Kilatan tajam berkelebat di dalam matanya yang hitam pekat. Xiaoyan perlahan mengembuskan napas ketika melihat Mugu tua menghilang di ruang yang terdistorsi. Dia akhirnya berhasil menyingkirkan iblis tua ini. Namun, dari apa yang terlihat, Mugu tua ini tampaknya tidak menyerah. Pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya pasti akan terjadi ketika mereka bertemu di masa depan. Xiongxan, yang seperti menara raksasa di tanah, juga mendengus dingin saat melihat Mugu tua pergi. Setelah itu, tubuhnya yang besar mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah berubah kembali menjadi pria besar dan kuat yang dilihat Xiaoyan sebelumnya. Melihat Xiongxan kembali ke wujud manusianya, Xiaoyan memeluk Xian lebih erat, dan bergegas turun dari langit. Dia menurunkan Xian sebelum menangkupkan tangannya ke Xiongxan dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, kakak Xiongxan." "Hei, sobat besar. Dia adalah seseorang yang sangat dekat denganku. Memanggilmu, kakak besar, berarti dia sangat menghargaimu. Selain itu, dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Jika dia secara acak memurnikan pil obat dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar." Xian di sampingnya memperlihatkan dua gigi imut yang kecil saat dia berbicara kepada Xiongxan dengan gerakan mengancam. Dia menyadari karakter Xiongxan ini. Dia akan sepenuhnya mengabaikan orang itu jika orang itu bukan seseorang yang dikenalnya. Dia tidak ingin Xiaoyan berakhir dengan sikap orang yang kasar ini. Xiongxan terkejut saat mendengar ini. Matanya agak terkejut saat menatap Xiaoyan. Ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya, "I alkemis tingkat 8? Bahkan dengan kekuatannya, dia harus memperlakukan seorang alkemis tingkat ini dengan sopan karena pil obat yang dia butuhkan pada levelnya ini hanya dapat disempurnakan oleh alkemis tingkat 8. Dunia orang kuat adalah dunia yang menghargai kekuatan. Jika Xiaoyan tidak memiliki kemampuan apapun, Xiongxan mungkin akan merasa sedikit hina di hatinya bahkan setelah memberi muka pada Xian. Namun, setelah mendengar bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis tingkat 8, sikapnya berubah drastis. "Aku bukan alkemis tingkat 8. Saat ini, aku masih di tingkat ke-7 tingkat tinggi." Xiaoyan tersenyum dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Xiongxan sekali lagi tercengang di dalam hatinya ketika mendengar jawaban jujur Xiaoyan. Kesan baik yang langka muncul di dalam hatinya. Orang lain selalu berusaha membuat diri mereka terlihat lebih baik. Tidak disangka Xiaoyan akan dengan sukarela menunjukkan kemampuannya. Hal ini membuat Xiongxan, yang memiliki karakter terus terang, merasa sedikit senang. Namun, saat ini aku sedang mencari beberapa hal. Jika aku berhasil mengumpulkan semuanya, mungkin aku bisa mencapai tingkat ke-8. Kesan baik tentang Xiongxan muncul di hati Xiaoyan setelah dia melihat bahwa Xiongxan tidak menunjukkan ekspresi meremehkan karena levelnya. Segera, dia mengubah nadanya dan tertawa. Jika aku bisa naik ke tingkat ke-8 di masa depan, kakak Xiongxan bisa datang dan mencariku jika kamu membutuhkan sesuatu."
Aku pasti akan membantu jika itu dalam kemampuanku. Haha, baiklah. Aku akan mengingat kata-katamu. Jika kau benar-benar naik ke tingkat 8 alkemis, beruang tua ini pasti akan datang dan mencarimu. Xiongzhan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ketika mendengar tawaran ini. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit. Teman besar, ada rumor bahwa Xiao Yan akan membutuhkan beberapa item tugas untuk lulus dari pertemuan pil ini. Bagaimanapun, kamu memiliki begitu banyak barang di sini. Ayo kita pergi dan lihat dulu. Akan sia-sia jika kamu menyimpan semuanya. Ziyan meraih pakaian Xiao Yan dan memberi perintah kepada Xiongzhan. Setelah itu, dia mengabaikannya. Dia menggerakkan tubuhnya, menarik Xiao Yan, dan dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Xiongzhan membuka mulutnya lebar-lebar setelah mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Bibi kecil ini benar-benar sulit dilayani. Xiao Yan telah mencapai aula batu yang sangat besar dalam beberapa menit dengan Ziyan yang memimpinnya. Ada dua binatang ajaib dengan aura yang ganas di pintu masuk aula batu. Ketika mereka melihat wajah asing Xiao Yan, mereka segera berdiri. Raungan rendah dan marah bergema di tempat itu. Pergilah bermain di samping. Ziyan memimpin untuk melangkah maju. Tangan kecilnya melambai secara acak. Kedua binatang sihir tingkat tinggi yang tampak ganas itu mengeluarkan erangan pelan sebelum mereka memegang ekor mereka di antara kaki mereka dan buru-buru mundur dalam jarak yang sangat jauh. Mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari Ziyan yang berasal dari garis keturunan mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk melawan. Xiao Yan merenungkan alasannya saat melihat pemandangan ini. Kedua binatang ajaib ini memiliki kekuatan yang telah mencapai peringkat ke-7. Mereka tidak lebih lemah dari ular macan air misterius yang pernah ditemui Xiao Yan. Namun, mereka tampak lemah di hadapan Ziyan. Tampaknya latar belakang gadis ini cukup hebat. Xiao Yan mengikuti Ziyan saat mereka dengan cepat memasuki aula batu. Mereka berjalan perlahan melewati beberapa koridor dan tiba di sebuah alun-alun yang luas di dalam aula besar itu. Langkah kaki Xiao Yan baru saja memasuki alun-alun ketika aroma obat yang begitu kuat hingga benar-benar melekat pada benda-benda, menyerbu dengan hebat. Hal ini menyebabkan tubuhnya bergetar hebat di tempat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahan-bahan obat yang padat di alun-alun. Wajahnya menjadi muram saat ini. Hati bunga naga yang bangkit. Buah api merah. Air liur spiritual api belerang. Tatapan Xiao Yan yang tertegun menyapu ramuan obat yang telah tersusun rapi di depannya. Barang-barang ini dianggap barang yang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Tatapan mata Xiao Yan menyapu tempat itu sejenak. Akhirnya dia tersadar dan menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia menahan keterkejutan di dalam hatinya, menatap Ziyan dan tertawa getir. Jika kalian berdua telah memindahkan semua bahan obat berharga di pegunungan 10.000 ini ke tempat ini, kan? Ziyan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, jika kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan di sini dan bahkan dapat membawa semuanya bersamamu saat waktunya tiba. Bagaimanapun, orang besar itu akan pergi. Meninggalkan mereka di sini hanya akan menguntungkan orang lain. Suara Ziyan baru saja terdengar ketika kaki Xiongzhan tanpa sadar gemetar setelah mengikuti mereka ke aula. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Ziyan benar. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat mengerikan ini. Namun, Xiongzhan masih merasakan hatinya berdarah meskipun berpikir seperti ini. Kamu tinggal pilih apa yang kamu butuhkan. Tinggalkan sedikit untukku saat kamu pergi. Xiongzhan menggosok tangannya yang besar dengan kuat dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiongzhan menggerakkan tangannya. Dia tertawa, kakak Xiongzhan benar-benar tahu cara bercanda. Semua barang di sini milikmu. Kau sudah sangat baik hati meminjamkan sebagian kepadaku. Bagaimana aku bisa merebut barang-barangmu? Sialan. Dia sudah bilang kalau dia hanya mau sedikit. Tidak apa-apa, kan? Ziyan tiba-tiba menoleh saat mengucapkan kata-kata ini. Matanya yang besar dan berair memperlihatkan cahaya ungu terang. Cahaya ungu itu berbeda dari biasanya. Sekilas, cahaya itu tampak seperti bentuk seekor naga. Tubuh Xiongzhan yang kuat bergetar tanpa sadar saat dia melihat cahaya ungu berbentuk naga. Tekanan, yang berasal dari garis keturunannya, menyebabkan darahnya mendidih.
Ini adalah tekanan naga leluhur. Ekspresi terkejut melintas di mata Xiong Zhan. Tubuhnya yang tegak tanpa sadar dan pelan membungkuk sedikit. Dia buru-buru tertawa, benar. Benar. Bibi kecil benar. Kakak Xiaoyan bisa saja mengambilnya. Jika kamu mengambil terlalu sedikit, kamu akan memandang rendahku, Xiong Zhan. Aku akan tidak senang. Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar, merasa tidak bisa tertawa maupun menangis. Xiong Zhan ini memang menarik. Dia mengangguk tanpa daya. Tatapannya melirik Zian yang tersenyum padanya dari samping. Jarinya dengan lembut mengusap dahinya yang bersih. Dia tahu alasan Xiong Zhan mengalami perubahan mendadak mungkin karena gadis kecil ini. Karena kakak Xiong Zhan telah mengatakannya seperti ini, Xiaoyan tidak akan menahan diri. Saat ini, aku memang membutuhkan beberapa hal. Karena Xiong Zhan telah mengatakannya seperti ini, tidak banyak yang bisa dikatakan Xiaoyan. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum dengan hati-hati memasuki alun-alun yang dipenuhi bahan-bahan obat langka. Matanya dengan hati-hati mengamati mereka saat dia mencoba menemukan bahan-bahan obat yang dia butuhkan. Bahan-bahan obat di alun-alun ini pada dasarnya adalah koleksi dari seluruh pegunungan 10.000 obat. Ada banyak jenis bahan obat. Cukup untuk membuat orang terpesona hanya dengan melihatnya. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan cukup pandai mengidentifikasi bahan obat, ia masih menghabiskan waktu sekitar setengah jam sebelum menemukan 3 jenis bahan obat yang ia butuhkan. Jamur 9 daun inti naga. Daging buah roh darah iblis. Rumput abadi yang menaikkan. Ketiga jenis bahan obat ini adalah tugas Xiaoyan kali ini. Namun, saat ini, dia telah mengumpulkan semuanya di tempat ini. Dengan demikian, tugasnya telah selesai dengan mudah. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menjadi linglung saat melihat 3 jenis bahan obat langka di tangannya. Dia segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kemungkinan besar dialah orang yang telah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling lancar di semua pertemuan pil sebelumnya dan yang akan datang. Xiaoyan kembali mengingat-ingat setelah meletakkan ketiga benda yang ditugaskan ini ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, ia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut esensi giok mati rasa surgawi. Benda ini adalah zat penting untuk memediasi sumsum jiwa inti. Selama seseorang menemukan benda ini, ia akan dapat sepenuhnya menyembuhkan sumsum jiwa inti. Pada saat itu, jiwanya akan dapat mengandalkannya untuk sepenuhnya berubah dan benar-benar memasuki apa yang disebut keadaan jiwa. Tingkat ke-8 juga akan membuka pintunya untuknya. Tidak mudah untuk menemukan esensi giok surgawi mati rasa ini. Itu adalah sebuah batu, tetapi itu bukan benar-benar sebuah batu. Jika seseorang bukan orang yang sangat berpengalaman, seseorang akan merasa sulit untuk mengidentifikasinya dari tumpukan batu yang acak. Mata Xiaoyan terus-menerus menyapu bagian tengah alun-alun. Waktu berlalu dengan cepat di tengah penyelidikan yang lambat ini. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Xiong Zhan telah berbalik dan dengan tidak sabar berjalan keluar dari aula batu selama periode waktu ini. Hanya Zian yang tetap duduk di beberapa anak tangga batu. Tangannya yang kecil menopang pipinya saat dia memperhatikan punggung Xiaoyan. Dia akan menguap sesekali saat melakukannya. Langkah kaki Xiaoyan tidak tergesa-gesa karena aliran waktu. Seseorang tidak bisa setengah hati ketika mengidentifikasi bahan obat. Lagi pula, cukup banyak bahan obat yang tampilannya mirip. Jika seseorang tidak serius, mengidentifikasinya adalah tugas yang sangat sulit. Menemukan bahan obat juga merupakan tugas yang sangat menyita waktu. Namun, beruntunglah bahwa surga tidak mengecewakan mereka yang tulus. Ketika kaki Xiaoyan perlahan-lahan berjalan ke ujung lain alun-alun, mereka akhirnya berhenti. Matanya terfokus dengan saksama pada suatu tempat yang tidak mencolok. Ada batu berwarna hijau yang diam-diam tergeletak di tanah yang harum.